Oh, Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan dari UAS Data Mining. Pertama-tama, perkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu perkenalkan nama saya Koma Agus Widadi Cahya dengan NIM 2215091077 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Gusti Ngurah Arawir Hadi Pratama Putra dengan NIM 2215091084. Baik, langsung saja, langsung ke materi pertama, yaitu saya menggunakan metode decision tree pada dataset profesional diabetes DETS Form 2020. Di mana saya menggunakan metode decision tree untuk decision tree untuk merupakan teknik analisis yang efektif untuk meningkatkan pola dalam data dengan keunggulan dalam menghasilkan atau aturan yang mudah dipahami. Decision tree ini dapat digunakan untuk menggunakan faktor utama kematian akibat diabetes, mengklasifikasi populasi berdasarkan risiko dan mendukung investasi kesehatan yang lebih tertera. Di mana tujuannya itu sendiri adalah menggunakan dataset profesional diabetes death course for 2020 adalah untuk menganalisis dan memahami pola kematian yang terkait yang diabetes pada tahun 2020, yaitu pada saat COVID-19 melanda. Kemudian sumber yang saya dapatkan yaitu dari link yang telah diberikan, yaitu melalui https katalog.data.government /dataset, di mana saya mencari dataset ini karena sangat menyambung dengan yaitu metode decision tree, yang dimana metode decision tree tersendiri eh, sangat diperuntukkan untuk data-data seperti kematian, kesehatan, dan juga tumbuhan dan jenis-jenisnya seperti itu. Kemudian, alasan saya juga memilih dataset profesional diabetes Dentistry for 2020 adalah yang pertama ada relevansi data. Kenapa ini fokus pada kematian terkait diabetes, memberikan gambaran penting tentang dampak diabetes pada tahun 2020, termasuk hubungannya dengan COVID-19. Yang kedua ada beragam variabel. Dataset mencakup informasi demografis, usia, jenis kelamin, dan kondisi komorbiditas. Kemungkinan analisis mendapatkan dengan metode seperti decision tree, seperti yang saya katakan sebelumnya. Kemudian potensi prediksi dengan menggunakan metode seperti decision tree. Dataset ini dapat membantu mengidentifikasi pola risiko dan faktor utama yang dapat dilakukan pencegahan di masa depan. Langsung saja kita akan membahas code di presentasi ya. Yaitu yang pertama adalah pre-processing data. Di mana pada data ini saya mengimport beberapa code yang dimana membuat pustaka Python yang berfungsi membuat pustaka Python yang akan diperlukan code seterusnya. Kemudian yang di bawah ini adalah code yang di bawah ini adalah memasukkan dataset menggunakan Google Drive yang telah disambungkan ke Google Colab dan mengidentifikasi nama tiap kolom yang terdapat pada dataset tersebut. Seperti ini contohnya, yaitu terdapat sekitar 16 kolom yang terdapat di dataset itu. Kemudian ada klasifikasi dan evaluasi model, yang dimana pada code ini membuat klasifikasi dari pohon keputusan, monthly model, dan melakukan prediksi pada model. Seperti ini. Kemudian ada menggunakan model untuk em, mengakurasi target dari data uji, yang dimana di sini saya menggunakan evaluasi model, yang dimana hasilnya sendiri adalah 0,285714 sekian. Kemudian ada visualisasi decision tree, yang dimana pada code ini saya membuat visualisasi pohon keputusan atau decision tree dari model klasifikasi yang telah dilatih, serta menampilkan kelas unik dari target data, membuat nama kelas secara otomatis, dan mengekspor struktur pohon keputusan ke format DOT. Kemudian inilah hasil visualisasi decision tree yang telah dilakukan dari code sebelumnya, di mana saya juga menambahkan dari unique class in target seperti ini, dan kemudian hasil dari decision tree-nya seperti gambar berikut ini. Kemudian saya melakukan evaluasi decision tree, yang dimana pada code ini kita melakukan pelatihan dan mengevaluasi model pohon keputusan eh, dengan menggunakan dataset yang telah ada.
Ya di mana akurasi yang didapatkan dengan max depth 5 adalah 0,25725274472 dan sekian. Kemudian dilanjutkan dengan metode clustering pada dataset diabetes AL 2016 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan metode clustering dengan menggunakan dataset diabetes AL 2016. Di sini saya menjelaskan clustering adalah teknik analisis data untuk mengelompokkan objek berdasarkan kesamaan sehingga objek dalam satu klaster lebih mirip satu sama lain. Metode umum termasuk K-means yang membagi data menjadi K-cluster berdasarkan kedekatan dengan centroid dan hierarchical clustering yang membangun diag- diagram untuk menunjukkan hubungan antar klaster. Kualitas clustering dapat dievaluasi menggunakan metrik seperti Silhouette Score. Tujuan saya menggunakan dataset diabetes AL 2016 adalah untuk menganalisis hubungan antar faktor-faktor seperti tekanan darah, berat badan, dan ukuran lingkar perut dengan diabetes. Di sini saya menggunakan sumber katalog data government. Jadi next. Kenapa memilih dataset profesional diabetes AL 2016? Alasan memilih dataset ini adalah yang pertama, data yang beragam. Dataset ini mencakup berbagai variabel yang relevan seperti tekanan darah, berat badan, dan indikator kesehatan lainnya. Ini memungkinkan analisis lebih mendalam tentang hubungan antara berbagai faktor dan diabetes. Yang kedua, penerapan praktis. Hasil dari analisis clustering dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pencegahan dan intervensi yang lebih efektif. Yang ketiga, relevansi kesehatan. Dataset ini berfungsi pada diabetes. Salah satu masalah kesehatan terbesar saat ini. Menggunakan clustering dapat membantu mengidentifikasi kelompok individu dengan risiko yang berbeda. Dari next, processing data. Di sini dapat dilihat pada gambar samping. Kode ini adalah langkah awal yang penting dalam mempersiapkan data untuk menganalisis, memungkinkan pengguna untuk mengakses dan memanipulasi data diabetes yang telah diunggah. Dari next, selanjutnya menampilkan beberapa baris data, dapat dilihat pada gambar di layar, memilih jumlah klaster lalu memisahkan klaster dengan jalan yang optimal dengan menambahkan kolom klaster ke data asli. Dari next, visualisasi clustering. Dilihat pada gambar samping memberikan informasi tentang beberapa baik masing-masing titik data terpisah dalam klaster yang berbeda. Hasil Silhouette Score dicetak memberikan wawasan tentang efektivitas model clusters. Secara keseluruhan, langkah-langkah ini membantu dalam menganalisis dan memahami pola dalam dataset diabetes serta menilai keberhasilan metode cluster yang digunakan. Hasil hasil visualisasi klaster dapat dilihat pada klaster pertama yang berwarna merah, lalu klaster kedua yang berwarna biru, lalu Silhouette skornya adalah 0,5357851061030383. Kemudian sekarang pada tahap demonstrasi yaitu pada pada metode decision tree yang di mana sini adalah from Google Colab import drive ini berfungsi untuk menyambungkan Google Colab dengan Google Drive. Kemudian import ini sudah dijelaskan tadi. Dan ini pada from Google Colab ini yaitu melakukan import dari Google Drive. Kemudian file path ini mendeklarasikan variabel yang berisi jalur lengkap dari dataset tersebut. Dan juga call name ini. Kemudian Pima sama dengan pdread underscore csv file path head sama dengan none sama dengan name sama dengan call name yaitu membaca file dari dataset tersebut. Kemudian print prima head ini adalah untuk mengeprint dari dataset itu. Kemudian
eh, suruhan Pimahead ini berfungsi untuk menampilkan 5 teratas dari dataset, yaitu dataset kematian diabetes saat 2000 tahun 2020. Kemudian ada suruhan yaitu printpima.info adalah berfungsi untuk menampilkan semua dataset eh, melengkapi dengan not null cons dan type dari data tersebut. Kemudian code ini yaitu menangani nilai yang hilang, yang dimana numeric underscore filter sama dengan Pima select data type include numbers dot column itu berfungsi menangani nilai yang hilang dari dataset tersebut. Kemudian ada konversi data kategori, yang dimana ini adalah konversi data kategori yang berfungsi untuk inisialisasi label encoder sebelum perulangan. Kemudian pada code ini kita membuat prediksi dan variabel output yang akan diprediksi, yaitu ini yang akan diprediksi 19 plus obesity. Setelah itu, yaitu yang berikutnya adalah melatih model machine learning, yang dimana code ini adalah untuk melatih model machine learning, yang dimana hasil outputnya seperti ini. Kemudian kita membuat pengklasifikasian pohon keputusan dengan code berikut ini dan melatih model dan membuat prediksi. Kemudian melakukan evaluasi model dengan akurasi metrik dot akurasi underscore score, yang dimana dari akurasi yang telah dilakukan kita mendapatkan 0, yaitu akurasi sebesar 0,28517142857142857. Memang jauh untuk mendekati kata satu. Kemudian kita melakukan pip install grafisi, yang dimana untuk melakukan pemuatan gambar dari decision tree. Pip install py.plus juga begitu. Kemudian pada code ini kita mengimport beberapa pustaka untuk melakukan penggambaran pada eh, gambar decision tree. Kemudian kita melakukan pemeriksaan nilai unik dalam dalam dataset tersebut, yaitu dengan cara unique class in target y underscore train dot unique. Kemudian saya membuat class name secara otomatis berdasarkan data target. Kemudian visualisasi pohon keputusan seperti ini untuk menampilkan eh, gambar eh, pohon keputusan. Kemudian membuat grafik dari data dot. Code ini untuk menampilkan data-data yang dari data dot. Kemudian simpan grafik dalam format PNG, yang dimana berarti untuk menyimpan diagram ini dalam format gambar. Kemudian tampilkan gambar pohon keputusan dengan eh, perintah image grab.create underscore PNG. Nah, kemudian saya jalankan, kemudian terlihat ini langsung unique kelasnya sudah terlihat dan gambar dari decision tree itu sendiri. Kemudian pada code berikutnya yaitu membuat objek pengklasifikasian pohon keputusan, melatihkan pengklasifikasian pohon keputusan dan memprediksi respon untuk set data uji. Kemudian di sini saya lagi mengukur akurasinya dan terdapat hasilnya 0,25724225 244725 Kemudian saya lagi membuat gambar decision tree, yaitu dengan mengimport ini di pustaka seperti di atas. Kemudian digunakan untuk mendapatkan kemudian code ini untuk mendapatkan nama-nama kelas dalam data target y underscore train dalam bentuk string. Kemudian visualisasi pohon keputusan seperti ini. Kemudian kita import nggak import. Kemudian kita grab write PNG untuk dalam bentuk PNG atau gambar. Kemudian kita image untuk code ini untuk menampilkan gambar dari decision tree itu sendiri. Kemudian, nah, untuk code yang terakhir ini, kita fungsi untuk melatih dan mengevaluasi model dari code-code sebelumnya yang telah kita buat. Yaitu dengan hasilnya, yaitu akurasi with max depth, dengan kita menggunakan max depth 5, dan hasilnya menjadi 0,257247 25 2742
4725 274 itu. Sekian untuk dari metode decision tree. Kemudian metode berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya serahkan ke rekan saya. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan metode clustering. Izin di layar. Dapat dilihat pada kode pertama yaitu from import get Python ini sudah dijelaskan pada PPT di awal. Lalu code selanjutnya berfungsi untuk menampilkan beberapa baris pertama data. Selanjutnya ber- code data description yang berfungsi untuk menampilkan statistik deskripsi. Lalu selanjutnya code ini yaitu memilih hanya kolom BPAD, BPN, lalu selanjutnya berfungsi untuk menormalisasikan data numerik menggunakan from sklearn processing import standar scalar. Selanjutnya memisahkan data menjadi data latih dan data uji. Selanjutnya code print save of scalar ini berfungsi untuk menampilkan dimensi data setelah pemrosesan yaitu 390,2. Selanjutnya mengaplik selanjutnya mengaplikasikan comments clustering memiliki dengan metode elbow, lalu menggunakan selanjutnya berfungsi untuk menggunakan metode elbow menunjukkan jumlah cluster optimal, memvisualisasikan WCSS untuk memilih jumlah cluster optimal yang berfungsi untuk menentukan jumlah cluster optimal dengan mengidentifikasikan titik elbow pada grafik, menunjukkan di mana keseimbangan antara komplik, komplik, kompakasi cluster dan jumlah cluster tercapai. Lalu selanjutnya memilih jumlah cluster, melakukan clustering dengan jumlah cluster yang optimal, dan menambahkan kolom hasil cluster ke data asli. Menambahkan berapa baris data dengan cluster dapat dilihat pada tampilan tersebut. Pada tampilan tersebut, kode itu bertujuan untuk melakukan visualisasi dan evaluasi hasil clustering menggunakan algoritma K-means. Data yang telah di-scale direduksi ke dalam dua dimensi menggunakan PCA untuk memudahkan visualisasi membagi klaster. Lalu code selanjutnya melakukan pemrosesan clustering pada data menggunakan K-means dengan 3 klaster. Setelah model selesai dilatih, setiap data diberi label cluster sesuai dengan hasil clusterisasi. Label cluster ini memudahkan ditambah ke dataset asli dalam kolom baru cluster untuk keperluan analisis atau visualisasi lebih lanjut. Selanjutnya, resolusi data menampilkan hasil pada data PAD, BPAN, DMAN 2, dan cluster. Selanjutnya, di sini kode in- di sini kode ini melakukan clustering data menggunakan algoritma K-means dengan 3 klaster, lalu memvisualisasikan hasilnya melalui grafik spread plot.
Visualisasi ini membantu memahami bagaimana BPAD dan BPAM berkontribusi pada pembentukan klaster dan bagaimana data dalam klaster tersebut didistribusikan. Selanjutnya, pada code ini tujuan tujuannya adalah membandingkan hasil klasterisasi untuk jumlah klaster yang berbeda agar dapat memilih K terbaik berdasarkan evaluasi kuantitatif dan visualisasi data. Terus selanjutnya, yang terakhir, code ini menggunakan algoritma K-means dengan K sama dengan 5 untuk mengelompokkan mengelompokkan data menjadi 5 klaster. Hasil clustering divisualisasikan melalui cluster plot dengan setiap cluster memiliki warna berbeda dengan pusat cluster ditandai dengan simbol X merah. Evaluasi klasterisasi dilakukan dengan siluet skor yang membantu menilai kualitas mengelompokkan data. Dilihat pada demonstrasi di sini, siluet skor yaitu 0,575785010161030383. Sekian dari demonstrasi metode clustering saya, dilanjutkan oleh moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi yang telah kami lakukan. Apabila salah kata, kami mohon maaf. Untuk penutup, kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.